Yesusku. Mari berikan yang terbaik sore hari ini. Persembahkan hidupmu, hatimu yang kudus. Persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang berkenan. Oh, inilah Tuhan, inilah persembahan kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kau yang terutama Tuhan. Kau layak Yesus, layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Oh ya Yesus, inilah persembahan kami, inilah ucapan syukur kami. Kami mau naikkan padamu, inilah persembahan kami. Haleluya, haleluya. Ya la 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 pasye, ya la 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 ba ya la 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 baso, ya la la ba ya la la baso. Rasakan hadirat Tuhan, penuhi tempat ini ya Roh Kudus, penuhi tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Ya la 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 pasye, ya la 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 bataka la 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 la. Ya la 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 ba ya la 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 basye. Ya la 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 la. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih keselamatan yang sudah Kau berikan Tuhan. Kami boleh kemenangan demi kemenangan. Kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari pujikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Segala kebaikan, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikan. Sungguh Kau baik, teramat baik Tuhan. Segenap hatiku
tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Oh Yesus, Allah yang setia. Mari jemaat pujikan. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Amin. Dengan apa dan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa dan balas Yesus segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita mau bangkit berdiri dengan iman, katakan sungguh-sungguh. Dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa dan ku balas. Inilah persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Yang terbaik Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Kau tetap Allah kami yang tidak pernah berubah. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu melimpah di tempat ini. Berkat-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan sorak-sorai yang termegah buat Allah kita yang dahsyat. Oh, luar biasa. Percaya di sini ada terima mujizat. Berapa banyak kita yang sakit? Oh, luar biasa. Tuhan pasti akan sembuhkan. Kalau kita percaya dan menaruh pengharapan hanya pada Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan mujizat kita. Mau menari buat Tuhan? Mari sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Hey! Apapun masalah dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Ada Yesus yang sanggup menolong. Badai sekalipun, kita tidak akan takut. Hey! Semua. Set.
kita diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Semua jemaat katakan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih, mari semua diberkati Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih. Semua angkat tangan. Berkat Tuhan mari itu asik-asik kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Saya rindu ya jemaat pujian. Berkat Tuhan kurang keras. Siapa yang cinta Tuhan pujikan dengan lebih sungguh-sungguh. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah asik-asik dan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hey, ha. Hey. Amin. Sorak-sorai sekali lagi. Sebelum kita akan pujikan yang kedua, kasih senyum, kasih tos kanan kiri, katakan, Yesusku penuh berkat, aku sudah diberkati. Nyatakan kebesarannya, bukan bagi. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengasihi. Apa namanya? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Dialah, hey, Raja. Dia Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menolong hidup kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarkan, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan sekarang, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemersatu bagi. Hey!
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Semua sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Allah, percaya Tuhan bagi nyatakan kemuliaannya. Tuhan bagi nyatakan kebesaran. Semua sampai setiap lutut berjatuh. Semua lidah. Siapa namanya? Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Semua katakan oh, dialah. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Siapa namanya? Dialah Raja. Sekali lagi sebut dengan sungguh-sungguh. Dialah Raja. Dia Raja atas segala raja. Siapakah nama raja kita? Kurang kelas. Siapakah nama raja kita? Sorak-sorai yang termegah masalah kita. Luar biasa, jemaat di tempat ini diberkati karena semangat semua. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya kami menyatakan pengakuan imam rasuli kami yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah manusia, yang menderita sengsara di bawah perintah Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana dia untuk menghakimi hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dia raja, tapi rela menderita, hina, semua untuk menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya. Terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan dengan kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Benar Tuhan. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku? Benar Tuhan. Bila kau tak berikan nyawa, yang terbaik Tuhan kau berikan, yang terbaik tersedia
bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari perkatakan dengan segenap iman kita, katakan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanmu, anugerah yang selamatkanku. Katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur, amin, atas kasih karunia Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus. Yesus, kami silakan bangkit kembali. Mari kita mau bangkit berdiri dengan iman, katakan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan ke dalam hidup kami. Sehingga setiap kami ada pada saat ini oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami, Tuhan, bisa menaikkan ucapan-ucapan syukur kami, bahkan kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan pada sore hari ini, kami sudah menaikkan pujian kami. Kami percaya Tuhan bertakhta di atas pujian kami dan Tuhan hadir bersama kami pada sore hari ini. Engkau kuduskan dan sucikan setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, sehingga setiap kami Tuhan akan menjadi tempat yang subur untuk taburan firman Tuhan. Berapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan pada sore hari ini kami akan menaikkan ucapan syukur oleh karena Tuhan masih menyapa setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kita berjumpa kembali di hari pertama dari bulan Februari. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua dari tahun 2026. Ya. Berarti kita tambah tua lagi ya, 1 bulan. Terima Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini firman Tuhan judul menjadi serupa Kristus. Dan kita tahu bahwa tema gereja kita di bulan ini adalah menjadi seperti Kristus. Setelah bulan lalu tema gereja kita adalah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap khotbah-khotbah hari Minggu yang disampaikan dari atas mimbar ini adalah pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan untuk membangun
iman percaya daripada setiap jemaat Tuhan untuk terus maju dan berkembang di dalam imannya. Dan khususnya pada hari ini, tema kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kalau berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah bukan sekedar hanya kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi setiap kita, hidup kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang dimaksud bukan berarti kita menjadi seperti Kristus, lalu tampangnya seperti gitu ya, rambut panjang, jenggoten. Lah bagaimana ibu-ibu, ini kan repot ya. Jangan disalahartikan. Menjadi seperti Kristus adalah kita mempunyai karakter ya, maksudnya mempunyai karakter seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan dan kita menjalani kehidupan kita ini bukan hanya menjadi orang baik saja, tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap tingkah laku kita. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang Roma 8 pasal 8 ayat ke-29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 dan 30 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membaca secara singkat. Tadi dikatakan bahwa semua orang yang sejak semula dipilihnya itu ditentukan sejak awal menjadi serupa dengan gambaran daripada Kristus anaknya ya, Kristus Tuhan. Lalu kita yang ditentukan dari semula dan dipanggil ini, yaitu kita semua saudara. Karena tidak semua manusia di dunia ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Karena kita melihat pada banyak orang yang tidak mau menerima Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhannya ya. Lalu kita dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Setelah kita dibenarkan, kemudian kita dimuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat istimewa bagi setiap kita orang percaya. Karena setiap kita mempunyai satu jaminan bahwa setiap saudara dan saya kita dibenarkan. Dibenarkan dari apa? Dari dibenarkan di hadapan Tuhan. Dibenarkan dari dosa. Karena kita tahu, oleh karena dosa Adam dan Hawa, kita semua putus hubungan dengan Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita baca di dalam kitab perjanjian lama mulai dari kejadian dan kitab-kitab dari Nabi Musa. Bagaimana umat Israel itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka harus mempersembahkan korban. Lembu, sapi, ya, domba, kambing, bahkan burung. Mereka harus mempersembahkan sebagai korban-korban bakaran. Korban-korban penghapus dosa. Tetapi selamanya mereka tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena setiap kali mereka harus, kalau kita jadi orang Kristen yang hidup di zaman perjanjian lama, saya yakin kita tidak akan mampu melakukan semua itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 8 ini adalah menjelaskan tentang rencana daripada Allah bagi kehidupan orang percaya sejak awal. Pada waktu kita dipilih menjadi orang pilihannya. Sampai pada akhirnya dikatakan tadi di ayat yang ke-30. Mereka yang dibenarkannya,
mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tujuan akhir hidup kita ini bukan di dunia, kita hanya sementara. Tetapi kita tahu bahwa sebagaimana Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-30 tadi, bahwa rencana akhir dari kehidupan orang percaya kita ini adalah kemuliaan bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang keselamatan ini yang Tuhan berikan kepada setiap kita, semua itu ada di dalam rancangan daripada Tuhan sendiri. Tuhan sejak awal merencanakan setiap kita, ya. Dan Dia tahu. Di dalam ayat 29a dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, itu Allah mengenal kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lahir itu bukan kebetulan. Hidup kita ini, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, kita hadir di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sudah merencanakan dari sejak awal. Pada waktu Tuhan memilih Nabi Yeremia untuk melayani dia sebagai nabi di tengah-tengah umat Israel. Pada waktu dia menolak untuk menjadi nabi, Tuhan memberikan penjelasan kepada dia. Dalam Yeremia 1 ayat ke-5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan sebelum dia lahir, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu detail, Dia tahu pada waktu kehidupan kita ini belum ada, Dia yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita masing-masing. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa ada saat ini, karena semua itu ternyata adalah rencana Tuhan. Amin. Ya. Bahkan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, di situ ditegaskan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ini tujuannya Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya bukan sekedar dipilih. Ya. Kami dulu di dalam komunitas saya waktu itu di kapal, kami itu ada orang-orang yang ya boleh dibilang asal muncul saja. Ya, asal muncul saja itu artinya tidak mengikuti pendidikan. Ya. Sehingga ada teman-teman yang ngomongnya kayak gini, orang dipungut di pinggir jalan, gitu kan. Maksudnya diambil lalu diajak kerja begitu. Sedangkan kita ini yang harus belajar dan seterusnya, kita ini benar-benar bekerja karena kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya ini bukan orang sembarangan yang dipilih dari Tuhan di pinggir jalan lalu dimasukkan ke gereja sini, saudara. Tidak. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang dikatakan sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Ya, amin. Bahkan supaya apa? Kita hidup kudus dan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu. Oleh karena itu, meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, kita harus sadar hidup kita ini bernilai. Amin. Tuhan sudah memikirkan loh dari awal siapa kita masing-masing. Ya. Misalnya, contoh, Ibu Esther, bukan kebetulan. Ibu Esther ada di sini. Ibu Esther ini sudah dipilih sejak semula oleh Tuhan. Kalau sampai saat ini Ibu Esther masih di dalam kasih karunia Tuhan, itu karena dia setia. Dia pilih dari awal, dia nggak mungkin biarkan. Ya. Ini yang kita bersyukur. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini, ya, kita sudah sejak awal, kita sudah ditentukan dari semula menjadi apa? Nah ini di sini. Berikutnya setelah kita dipilih, ya, kita menjadi serupa dengan gambaran arah anaknya. Kita baca tadi ayat 29b. Serupa dengan Kristus itu bukan berarti kita supaya harus sama, lalu supaya kita bisa masuk surga. Tidak, saudara. Apapun kita, muka kita bagaimanapun juga, kita tetap adalah orang pilihan yang nantinya kita akan masuk di dalam kerajaan surga.
Walaupun muka kita, rupa kita ini masih pancet. Sudah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Karena dia tahu kita. Kita tidak perlu berubah secara fisik harus seperti Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita harus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Bukan muka kita, bukan tampilan kita, tetapi adalah karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan. Ya. Jadi kita sudah dibentuk seperti begitu, saudara. Ya sudahlah, terima saja, saudara. Ya. Jangan kita kemudian terus, kurang ayu. Pergi ke cermin. Yang salah. Ingat ya ceritanya cermin itu ya. Buruk rupa cermin. Ya toh? Mukanya jelek, dia pergi di cermin. Kurang ajar, ini cermin ini. Dia hajar itu. Cermin pecah, padahal mukanya ya tetap jelek, saudara. Karena memang jelek. Kita tidak perlu berpikir seperti itu. Yang penting bukan muka kita, bukan tampilan fisik kita, tetapi karakter kita. Ya, menjadi seperti Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi seperti Kristus? Itu bukan berarti kita sempurna tanpa salah seperti Kristus. Bukan juga kita, kehidupannya kita benar-benar, jadi sok suci ya. Bukan suci, tapi sok suci sudah. Ya, saya sering bilang dulu kan, jadi orang Kristen itu tidak perlu kita pakai pakaian yang panjang-panjang, terus salibnya besar-besar sambil jalan, terus mungkin kita pegang, tidak tahu apa. Tuhan, bukan begitu saudara. Kita karakter kita ya. Nah, kita harus memiliki karakter Kristus. Yaitu apa? Cara berpikir seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus. Ya. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dapat memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22, itulah antara lain ya karakter daripada Kristus. Yaitu apa? Ada buah roh, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang harus terlihat oleh orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di sekitar kita melihat seperti itu. Ya. Saya pernah cerita dulu kan. Ada seorang ibu itu saking jahatnya, Saudara. Ya, saking jahatnya. Dia tinggal di kampung. Jahatnya setengah mati. Dan dia itu akhirnya tidak menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Tetangganya lewat aja, Saudara. Sepeda motornya berisik di Uber. Paten motor begitu. Coba saudara, cerewetnya kayak begitu. Bagaimana kita bisa menjadi contoh? Ya. Saya nggak bisa bayangkan misalnya, ya, kalau misalnya Ibu Bu Aryati misalnya ya tinggal di rumah sana, terus ada tonggone, ya kan, lewat di depan rumah. Lewat tok gak tau nyopo, namanya apa Bu? Kan repot ya Bu ya. Orang pikir ibu ini pohon sih Bu. Ngamuk ambek sopo sih Bu, kok ngamuk ambek aku? Kan begitu ya. Nah itu tidak menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita tidak punya kasih. Ya. Karakter Kristus selain kita tadi punya kasih, damai sejahtera, sukacita. Yaitu apa Bapak Ibu? Karakter Kristus yang terutama adalah Yesus itu adalah taat kepada Allah Bapa. Amin. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu harus menghadapi masa-masa terakhirnya sebelum dia harus disalib. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Kita terkadang kita mau supaya Tuhan itu nurut sama kita, bukan kita yang nurut sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sendiri memberikan contoh kepada kita. Dan itulah yang harus kita contoh. Kita taat ya kepada Tuhan, kepada Kristus Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Kalau hidup kita dulunya begitu, sekarang kita harus dirubah dan menjadi seperti Kristus. Dirubah menjadi satu ciptaan yang baru. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Semua yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Saya percaya setiap kita, walaupun ya kita modelnya nggak berubah ya saudara, tapi ya kita adalah ciptaan yang baru. Kita menjadi seperti Kristus. Amin. Kemudian yang berikutnya karakter Kristus. Dia penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di satu komunitas yang tidak ada belas kasihan, saya sarankan Bapak Ibu Saudara untuk segera cari tempat yang lebih baik. Kenapa? Karena ini ajaran Kristus. Sebagaimana Tuhan sendiri penuh dengan belas kasihan. Ya. Saya sering bercanda Bapak Ibu Saudara, para teman-teman. Ya. Kita ini tidak bisa menjadi seperti Kristus kalau kita masih hidup di dunia ini. Tetapi ya kita harus terus belajar. Karena tidak mungkin kita bisa berubah. Ya. Tetapi kalau kita punya hati, kita punya empati terhadap orang lain, kita tahu orang ini sedang mengalami kesulitan, pasti kita akan bantu. Itu adalah bukti bahwa kita mempunyai ya pribadi yang seperti Kristus, mempunyai karakter Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia melihat ada banyak orang yang sakit. Orang sakit kusta, tergerak hatinya. Orang yang miskin, orang yang lapar. Dia tergerak hatinya. Ya. Ini yang menjadi contoh. Pada masa kini, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kita melihat ada banyak saudara. Ya. Di sekitar kita, ada banyak orang-orang. Bukan hanya di dalam komunitas kita, di dalam komunitas yang lain. Ada banyak orang-orang yang sedang di dalam penderitaan. Tetapi orang-orang yang di dekatnya tidak peduli, saudara. Dan saya yang paling saya merasa sedih. Kalau kita sudah tahu, saudara, saudara kita ini loh, dalam keadaan kesulitan. Ya, sakit. Telepon misalnya. Telepon ke Joyce. Joyce, aku sakit Joyce. Joyce telepon balik. Dia WA ke Joyce, Joyce balik. Oh Pak, Bapak sakit. Baik Pak, saya doakan sekarang Pak. Itu tindakan rohani sudah. Tetapi apa tindakan yang kita buktikan di dalam perilaku kita? Sebagaimana Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan, oh sudahlah, kalau kamu lapar, saya akan doakan supaya kamu kenyang. Betul tidak? Tuhan Yesus menyediakan ya 5 roti dan 2 ekor ikan. Oh, 5.000 orang makan. Ya. Nah itulah contoh daripada setiap kita. Kita tahu kita mempunyai empati, belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada di dalam komunitas yang benar di tempat ini. Amin. Komunitas yang peduli satu sama lain. Dan saya yakin kalau kita lakukan ini, jangan tunggu kita kaya dulu baru menolong orang. Ya. Ya. Saya pernah ketemu orang, saya cerita tentang apa dia bilang. Ya Pak, saya kepingin. Hatiku karep Pak, tapi dompetku bolong. Ada banyak cara kalau kita mau menolong orang. Dan saya percaya, setiap kita dapat melakukan. Tidak perlu kok, tunggu kaya dulu baru bisa bantu orang. Yang penting hati kita. Ya. Kita belajar dari Tuhan. Tuhan sendiri waktu pelayanannya dia tidak kaya. Saudara pikir dia Tuhan, dia segala-galanya ditinggal. Jadi, oh dia mau kasih makan 5.000 orang, dia tanya siapa yang bawa ikan apa, bawa roti saudara. Benar gak? Betul kan? Artinya Tuhan masih membutuhkan orang lain. Karena dia sendiri juga tidak punya waktu itu. Tetapi hatinya ada. Kemudian dengan 5 roti dan 2 ekor ikan ini.
Lalu Tuhan memberkati, lalu dia memberi makan 5.000 orang. Ini adalah bentuk. Jadi kalau kita memang tidak punya apa-apa, kita berdoa, Tuhan tolong berkati aku supaya aku bisa memberkati orang lain. Amin. Dia kadang ngomong. Tapi inilah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Betul? Bukan saya yang ngarang. Ini firman Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kerendahan hati. Ini adalah karakter Kristus. Ya. Tadi dalam Filipi 2 ayat ke-5 dikatakan, ya, Tuhan datang, dia menjadi manusia, dia merendahkan diri, bahkan merendahkan sedemikian rupa sampai dia harus mati di atas kayu salib, mengosongkan diri menjadi hamba. Ya. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus pada waktu pelayanannya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu menunjukkan kerendahan hati. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau bisa melakukan ini dalam kehidupan setiap kita. Mari kita, setiap hari kita belajar dengan merendahkan hati kita. Ya. Kemudian berikutnya, ya, dalam pelayanan kita ini, ya, kita tidak perlu diakui. Lupa, tadi Maya dan Putri berdiri di sana. Lalu datang saya, Pak Billy, saya sudah melayani Tuhan tadi loh. Saya sudah berdiri sana tadi setengah jam, kaki sudah mulai kiu sudah. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau kita melayani Tuhan, dan itu tidak tampak di mata orang lain, itulah yang sangat berharga. Amin. Satu saat saya ada di satu gereja, saya diminta untuk mentabiskan beberapa pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan gereja ini. Saya lihat semua komisi ada, saudara. Satu komisi tok yang nggak ada, saudara. Itu apa? Komisi doa, saudara. Lalu saya tanya, loh ini kok nggak ada komisi doanya? Oh iya Pak, ada. Cuma orangnya, yang ketuanya nggak datang, nggak ada. Oh gitu. Kenapa Bapak Ibu? Komisi doa itu paling tidak disukai oleh orang-orang di dalam pelayanan gereja. Saudara boleh tanya, gereja yang paling besar pun, saudara tanya sama mereka, mau jadi pendoa? Enggak. Saya terima tamu aja. Apalagi saya jadi singer aja, saya jadi WL aja, saya jadi pemain musik aja, suruh doa, mboten. Ya. Kenapa? Itu pelayanan yang nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu, itu pelayanan yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat sendiri. Doa itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Setiap saat pada waktu kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itulah yang berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah ya. Dalam kerendahan hati kita tidak boleh pilih-pilih pelayanan. Bapak Ibu disuruh apa saja oleh Tuhan, ayo, gitu ya. Berikutnya adalah setiap kita yang punya karakter Kristus dalam kehidupan kita, kita mempunyai ya, jiwa untuk mengampuni tanpa batas, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni setiap manusia, bahkan pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita akan memperingati sore hari ini kematian Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan di atas kayu salib, di dalam Lukas 23 Tuhan katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan aja pada waktu menghadapi saat yang sangat menyakitkan itu, Dia justru memberikan pengampunan tanpa batas. Ampuni mereka, Bapak, karena mereka tidak tahu apa. Lah kalau kita, kemudian di dalam kehidupan kita, kalau kita mulai ada perselisihan, baru no ampun, wah ini repot saudara. Ya, Tuhan aja maha pengampun. Amin. Mari kita melepaskan pengampunan kepada orang, kepada siapa saja. Dan saya melihat di gereja ini juga seperti itu. Kalau ada perselisihan, diselesaikan dengan baik. Amin. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan kita bukan hidup di dunia ini.
Kalau kita hidup di dunia ini aja capek, saudara. Ya, saya nggak mau berdiri di sini, di rumah enak, tiduran. Saya baru masuk rumah tadi 2:30, pelayanan di luar kota. Sudah hujan, capek, jalan tol hujannya deras sekali. Lalu, waduh, cuma melayani di sana, orang-orang berantem terus. Enggak, tapi saya bersyukur. Saya punya sukacita yang besar. Karena di gereja kita enggak ada yang berantem ya. Enggak ada yang ngaku apa? Oh enggak. Enggak ya. Amin semua. Amin. Ya Tuhan. Ya itulah ya karakter daripada Tuhan. Itu adalah pribadi daripada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan Tuhan, Tuhan tidak pernah mau menyakiti orang lain. Tuhan selalu ya mengampuni. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita yang mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita, kita akan benar-benar menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam doa Bapa kami Tuhan, kita berdoa, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Kita akan merasakan damai sejahtera walaupun kita masih hidup di bumi. Amin. Nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi prinsipnya, jadi kesimpulannya, setiap kita pada sore hari ini, mari kita belajar ya untuk menjadi seperti Kristus. Ya, menjadi seperti Kristus yaitu kita mempunyai karakter seperti Tuhan. Ya, kita masing-masing pribadi mempunyai karakter masing-masing. Latar belakang kita, keluarga kita, latar belakang asal usul kita itu sangat mempengaruhi, saudara. Ya. Dan ini yang kita sangat bersyukur. Di dalam Kristus kita dibalut dengan kasih-Nya dan kita menjadi sama serupa dengan Kristus. Amin. Itu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan sekalian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta para petugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Firman-Mu sudah mengingatkan kepada setiap kami untuk kami menjadi seperti Kristus dalam kehidupan ini. Kami mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Karena kami mau Tuhan untuk belajar dan kami mau Tuhan menjadi seperti Engkau. Walaupun di dalam kedagingan kami, seakan-akan kami tidak mampu, tapi kami bersyukur Tuhan. Tuhan sangat baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Tuhan akan tolong kami, agar kami dalam menjalani hidup ini, sampai pada akhir, sebagaimana firman yang sudah kami baca bersama-sama. Pada akhirnya kami akan dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Itu Tuhan, layakkan setiap kami dalam menjalani hidup ini, agar kami dapat menjadi seperti Engkau Tuhan. Punya karakter seperti Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman ini. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, sebentar kami akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Bapa, kembali kami datang kepada kami mohon Tuhan, anugerah-Mu. Kuduskan dan sucikan setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Sehingga pada sore hari ini di mana kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang dilambangkan melalui roti dan air anggur ini Tuhan, kami dikuduskan, disucikan menjadi seperti Kristus. Layakan setiap kami yang melayani Tuhan, bahkan setiap kami yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada sore hari ini, kami dilayakkan di hadapan Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa berkat-berkat rohani, kami semakin intim dengan Tuhan. Dan juga tentunya Tuhan, sebagaimana Engkau janjikan, dalam doa kami, Tuhan akan memberkati kami, memberikan setiap kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan akan memberkati setiap kami, apapun yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
Saudara, apa semua sudah terima roti dan anggur? Amen. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Di mana pada sore hari ini adalah peringatan akan kematian dari Tuhan, bahkan kebangkitannya. Di mana roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Anggur yang kita minum dan roti yang kita akan makan, ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, agar setiap kita dapat ditebus menjadi ciptaan yang baru. Dan juga adalah bukti bahwa kita menerima keselamatan, anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan yang terutama, sebagaimana firman Tuhan yang akan saya bacakan. Alasan setiap orang percaya untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini adalah pesan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 53-56 Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur ini tinggi di atas kepala kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur pengucapan syukur ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan dengan darah Kristus Tuhan? Amin. Minumlah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima Engkau kasih. baik Bapa. Haleluya. Oh Yesus, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih. Inilah Haleluya. Tuhan. Haleluya. Persembahan kami. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Engkaulah Haleluya. layanan bisa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendapatkan kesempatan lagi untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sore hari ini kami kembali diingatkan betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan yang rela mati ganti kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan terus bertekad untuk menjadi orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kami akan hidup sebagaimana Tuhan hidup, menjadi seperti Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Layakan kami Tuhan, bahkan pakai kami Tuhan, untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sambil gelas-gelas dikumpulkan.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kita juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan memberikan persembahan untuk persembah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang petugas persembahan dan mari kita berdoa untuk persembahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Bapa. Kau sudah tebus kami, Kau sudah selamatkan kami. Jadikan kami terang dan garam bagi dunia ini, terutama bagi keluarga kami, orang-orang sekeliling kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat segalanya Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang sudah Kau nyatakan dalam setiap usaha pekerjaan kami. Sore hari ini kami mau memberi untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur, kami memberi dengan penuh sukacita, dan kami mau memberi dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Semua katakan amin. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Katakan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya. Siapa kekasih kita? Yesus kekasihku. Sorak-sorai yang termegah antara kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan. Luar biasa. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, Tuhan baik. Luar biasa buat firman Tuhan. Terima kasih Pak Willy yang mengingatkan kita kembali ya untuk hidup seperti Kristus. Oleh karena kita sudah dipilih, sudah ditetapkan oleh Tuhan
Dan sekarang kita harus meneladani Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami sampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja seminggu berjalan. Sebelumnya kami sambut, ada yang baru pertama kali hadir bersama kami? Enggak ada, puji Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah PD onsite minggu depan, yaitu tidak ada ya Bapak Ibu. Nanti minggu ketiga mungkin, minggu kedua, berarti 2 minggu lagi Bapak Ibu. Yang selanjutnya untuk ibadah youth tetap dilakukan pada hari Kamis jam 7 malam Bapak Ibu. Selanjutnya ibadah doa malam pada hari Jumat jam 7.30 malam. Untuk ibadah doa malam, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu didoakan, ada pergumulan, ada form isian untuk doa Bapak Ibu, bisa diisi, disediakan di belakang, di meja belakang. Bapak Ibu boleh isi. Untuk selanjutnya, untuk ibadah raya seperti hari ini, itu Minggu jam 4 disertai dengan sekolah minggu. Selanjutnya, karena ini minggu pertama di bulan Februari, Bapak Ibu yang ulang tahun di bulan Januari akan kami panggil, yang dipanggil nanti bisa datang ke depan ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya didoakan Bapak Gembala. Yang pertama, anak Rahel apa Rachel ini? Rachel. Tanggal 2 bulan 1. Yang kedua adalah Evania Agatha Naomi, 10 Januari. Yang ketiga, Saudara Misael, 15 Januari. Yang keempat, Bapak Yefta Hari Purwanto, 15 Januari. Kemudian Ibu Mulyani, 17 Januari. Keenam, Bapak Andri, tanggal 18 Januari. Yang ketujuh, Ibu Tati, tanggal 30 Januari. Salah. Ibu Tati 19 Januari. Yang ke-8 Bapak Immanuel Siagian 19 Januari. Kemudian ke-9 Saudara Joyce 30 Januari. Selanjutnya ada 2 ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Immanuel Siagian dan Ibu Eryani 15 Januari. Kemudian yang berikutnya Anif Pak Niko dan Bu Ivon 28 Januari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu. Waktu selanjutnya kami serahkan Pak Pendeta Willy. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah saudara kita yang bertambah usianya 1 tahun. Ya. Mereka penuh dengan sukacita, padahal umurnya berkurang 1 tahun. Tapi gini Tuhan ya, kita dalam Tuhan selalu bersukacita
karena kita tahu tujuan akhir kita. Ya, ada yang tidak ada ya, Naomi nggak ada ya. Kemudian Pak Yefta nggak kelihatan Pak, ya tutup. Ya Tuhan, mari. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan doakan bersama. Mari kita arahkan kedua tangan kita pada saudara kita. Loh, Bu Mulyani mana di belakang? Enggak sah Ibu. Ya, mari kita berdoa ya. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada sore hari ini, saudara-saudara kami yang berdiri di hadapan kami, dan juga tentunya berdiri di hadapan Tuhan, adalah saudara-saudara kami, anak-anakmu yang sangat bersukacita, sangat berbahagia, karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi usia. Baik usia di dalam umur kehidupan masing-masing, maupun ada 2 pasangan bertambah usia perkawinan dalam 1 tahun lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap anak-anakmu dengan kekuatan kesehatan sepanjang tahun yang lalu. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anakmu, baik dalam kehidupan pribadi mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang sedang bersekolah, yang sedang studi, Tuhan tetap menyertai. Yang di dalam kehidupan berumah tangga juga Tuhan menyertai. Yang bekerja juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersama-sama, kami naikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan, pada tahun yang akan datang ini, Tuhan tetap memberkati semua saudara-saudara. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati pada tahun yang lalu. Bahkan lebih lagi pada tahun yang ini Tuhan. Tahun 2026 ini, kasih-Mu lebih lagi tercurah kepada saudara-saudara kami. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga masing-masing, memberkati Tuhan apapun mereka lakukan, khususnya di dalam mereka melayani Tuhan. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi alat-alat, dan kami percaya sekali lagi berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan daripada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur untuk 1 tahun bertambahnya usia, baik usia di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi maupun kehidupan keluarga, dalam berumah tangga. Karena Tuhan sangat mengasihi. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyi sama-sama. Dekati sepanjang hidupku diberkati. Tiap bangun pagi hari siang berkati. Malam aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Tiap bangun pagi hari siang yang menjadi malam aku diberkati. Payat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, selamat dulu Bu. Selamat ya, selamat ya, selamat ya Tuhan. Pak, Bu, selamat. Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Hari ini ada sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Ini kenapa? Saya mau kasih tahu kenapa. Karena hari ini yang didoakan adalah Ibu Mulyani. Ya kan? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan enggak. Ya toh? Tahun ini Ibu Mulyani didoakan. Karena Bu Mulyani didoakan, kita mau kasih sesuatu yang istimewa. Tapi saya mau kasih bocor halus, saudara. Justru ide kasih hadiah ini dari Bu Mulyani. Jadi apa, saudara? Ada KKN ya? Iya, karena ngamu loh. Mana Bu?
Ya, ini ada kenang-kenangan, tapi khusus yang ulang tahun. Kenapa? Karena tulisannya di sini, selamat ulang tahun. Ulang tahun perkawinan enggak ada, Pak. Jadi ulang tahun perkawinan enggak dapat. Yang ulang tahun saja dapat, ya. Ya. Saya mulai. Jadi sabar. Nanti kan yang tidak dapat hari ini karena ulang tahun pernikahan, toh juga ulang tahun, kan? Ya, tenang aja, dapat ya. Mari Bu. Jangan dilihat apa ya. Tapi ya ini hatinya Bu Mulyani. Selamat ya. Ya, jangan pergi dulu. Selamat dulu. Selamat Bu Ibu. Maaf ya Bu. Ini Pak ya. Pak Immanuel yang selamat Pak. Ya dapat kebagian dah. Pak Yefta, selamat Pak. Ini ya ada kenang-kenangannya. Joyce, ya langsung dipakai Joyce. Selamat dulu. Pak, selamat Pak. Ya, nih bisa langsung dipraktekkan. Mari kita foto bersama. Saya mau di tengah-tengah ya. Oh. Saya sengaja, soalnya yang punya ide ini Bu Mulyani. Terima kasih Bu Mulyani. Ayo dong, bilang dulu dong. Terima. Ayo saya foto yuk, foto. Terima kasih. Ya udah. Selamat. Sudah. Sudah selesai Pak Mul? Sudah? Kita akan akhiri ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini dengan penuh sukacita ya. Makanya yang ulang tahun bulan Februari siap-siap nanti terima juga. Nggak tahu hari ini yang dibawanya tadi itu apa, saya nggak tahu, yang atur itu Bu Mulyani. Nanti tahu bulan depan. Nah, mudah-mudahan lain ya Bu ya. Oh lain katanya. Oh makin deg-degan. Apa yo? Kita bersyukur pada Tuhan ya. Kita ada di satu komunitas yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Dan kita mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerjaan sorga, Tuhan terima kasih. Sore hari ini kami merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menjamah setiap hati kami melalui pujian kami. Bahkan melalui firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan setiap kami. Kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Bahkan Tuhan menghendaki kami hidup serupa dengan Engkau. Kami tahu Tuhan sebagai manusia kami tidak mampu, tapi kalau Roh Kudus bersama dengan kami, Tuhan akan memberkati setiap kami, memampukan kami hidup seturut kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada sore hari ini. Hamba berdoa secara khusus Tuhan kepada segenap sidang jemaat Tuhan dalam keluarga-keluarga mereka. Memberkati keluarga-keluarga daripada anak-anak. Kau tahu segala pergumulan, tantangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Segala masalah, persoalan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Tuhan beserta dengan kami. Tuhan terus menggendong kami. Dan kami percaya dalam menjalani hidup ini, kami tidak pernah sendiri karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong Tuhan memberikan terus kekuatan dalam iman kami. Dan kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kalau kami dapat melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik,
Asia Kolektan, multimedia, guru sekolah minggu, bahkan pendoa-pendoa yang sudah mendoakan ibadah ini. Tuhan tolong membalas semua jerih lelah daripada hamba-hamba-Mu. Dan kami Tuhan sangat berbahagia karena kami masih dapat melayani Tuhan kami yang luar biasa. Makasih Bapa, berkati keluarga-keluarga daripada para pelayan Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Hamba berdoa dan kami berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkat-Mu kiranya turun atas bangsa dan negara kami, berikan damai, sejahtera, sukacita di dalam setiap aparat pemerintahan, mulai dari presiden sampai yang terendah, aparat keamanan, bahkan siapa saja Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, dan mereka melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa untuk kota kami, berkati kota kami, di mana kami berada. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pada sore hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pada sore hari ini. Kiranya Tuhan melindungi kami, menjaga kami di dalam perjalanan pulang. Dan Tuhan, dalam sepanjang minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya selalu ada di dalam lindungan tangan Tuhan, memberikan setiap kami Tuhan kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan sepanjang minggu ke depan, dan kami akan kembali lagi beribadah pada minggu yang akan datang di dalam anugerah kasih karunia dan berkat Tuhan. Kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta James yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, khususnya di dalam berkarya Tuhan, memberikan hikmat, dan juga Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Terima kasih Bapak. Selalu kiranya hamba-Mu ini ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain di dalam anugerah Tuhan. Dan sebelumnya kami akan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami, doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Kita bersama akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tadahkanlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, melindungi, bahkan menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih karunia-Nya,
dan memberikan damai sejahtera sukacita serta berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita. Dan pulanglah dengan damai sejahtera dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.